Pemirsa, kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya akhirnya memutus karir AKBP Ahirudin di kepolisian. Sidang etik yang digelar di Polda Sumatera Utara kemarin akhirnya memutus sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap AKBP Ahirudin. Terkait dengan saudara Ahirudin Hasibuan. Bapak sekalian, tadi saya sampaikan mohon maaf saya kepada ibu dan bapak serta keluarga terkait dengan perilaku keluarga saya yang tidak sepantasnya dan tidak sewajarnya. Sebagai anggota Polri, dan diatur ada ketentuan dan peraturan yang mengikat setiap anggota Polri bagaimana dia berperilaku dan bertindak. Dan apabila itu dilakukan pelanggaran terhadap salah satu itu, maka tentu sanksinya cukup berat. Sanksi yang pertama adalah tentu bagaimana aturan yang berlaku di tubuh organisasi Polri adalah disiplin dan kode etik. Kode etik itu adalah pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri yang tidak boleh dilakukan setiap anggota insan Polri dalam segala hal, baik dia sebagai anggota Polri pada saat bertugas maupun pada saat di luar bertugas. Dan terkait dengan masalah saudara Ahirudin Hasibuan, sebagai bentuk komitmen pimpinan dan komitmen kita, saya pribadi selaku Kapolda, saya tidak ingin ada anggota yang melakukan pelanggaran seperti apa yang sudah kita ketahui bersama. Maka proses hukum kode etik kita proses, saya minta dipercepat dan harus dituntaskan segera sebagai bentuk komitmen saya, pimpinan Polri, bahwa ini bukanlah perbuatan yang dilakukan untuk anggota Polri, untuk organisasi Polri, tapi dilakukan oleh pribadi. Oleh sebab itu, perbuatan pribadi harus dipertanggungjawabkan. Terkait dengan kasus ini, ya, indikasi tidak berjalannya pengawasan itu kan satu terkait dengan pengawasan penganiayaan maksud saya. Terkait dengan penganiayaan ini sudah terjadi pada bulan Desember, tentunya juga dilaporkan oleh korban. Tapi faktanya kan baru diproses setelah viral 4 bulan kemudian. Artinya kan ini tidak berjalan. Siapa yang mengapa ini tidak berjalan? Ini tentunya juga terkait dengan posisi dari personil yang bersangkutan, seorang perwira menengah berpangkat AKBP seperti itu. Mengapa ini terjadi? Bisa tidak menutup kemungkinan adanya konflik kepentingan antara personil yang melakukan pelanggaran dengan yang melakukan pemeriksaan atau atasannya seperti itu. Konflik kepentingannya apa? Bisa juga saling sandera karena sudah pernah diberikan sesuatu atau terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh atasannya sendiri seperti itu. Makanya pengawasan yang dilakukan internal ini seringkali tidak efektif begitu. Hal yang serupa pengawasan yang dilakukan oleh Dispropam. Kasus Verdi Sambo juga membuka mata kita bahwa Dispropam pun juga bermasalah gitu. Bagaimana kalau Dispropam di Polda tersebut juga merupakan bagian dari masalah, akibatnya pengawasannya tidak berjalan gitu. Keterlibatan atasan konflik kepentingan antara atasan dan bawahan yang melakukan pelanggaran ini sangat kental sekali gitu. Bisa tadi yang saya sampaikan bisa berupa pemberian atau bagi-bagi sesuatu gitu, entah itu materi, entah itu kasus, entah banyak hal yang bisa terjadi di situ. Makanya mengapa peraturan Kapolri 2 tahun 2022 terkait pengawasan melekat ini tidak efektif. Nasib AKBP Ahirudin Hasibuan dipecat dari Polri dan jadi tersangka dalam kasus penganiayaan. Tribun Manado, Ko.id, AKBP Ahirudin Hasibuan resmi dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PTDH sebagai polisi. Sanksi tegas diterima AKBP Ahirudin Hasibuan buntut kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya. Selain diberhentikan secara tidak terhormat, AKBP Ahirudin Hasibuan juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama dengan anaknya, Aditya Hasibuan. Seperti diberitakan sebelumnya, kasus penganiayaan tersebut dialami seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Karena kenakalan anak, ayah ikut terseret.
Karirnya tamat di kepolisian. Nasib Achirudin ini nyaris sama dengan Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon 3 Direktorat Jenderal Pajak. Apesnya lagi, kasus-kasus yang ia lakukan akhirnya diungkap oleh netizen membuat karir mereka tamat. Berbeda dengan Rafael yang dipecat sebagai PNS dan dijadikan tersangka karena diduga menerima gratifikasi hingga memiliki harta tak normal sampai 56 miliar rupiah. Achirudin yang jabatan terakhirnya adalah Kabak Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut diulik oleh para netizen memiliki gudang BBM ilegal. Harta Achirudin yang dilaporkan dianggap tidak sebanding dengan kekayaan yang selalu ia pamerkan, memiliki rumah mewah, deretan rumah yang dikontrakkan dan sering gonta-ganti mobil mewah. Namun, perwira ini disidang etik bukan karena hal itu. Achirudin dipecat dan jadi tersangka akibat bersama anaknya turut menganiaya mahasiswa. Hal itu setelah menjalani sidang kode etik di unit Propam Polda Sumatera Utara. Adapun AKBP Achirudin Hasibuan disebutkan sedikitnya ada 3 kesalahan fatal yang melanggar etik kepolisian. Irjen Panca menyatakan, hasil sidang kode etik profesi AKBP Achirudin dituntut dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dari anggota Polri. Putusan ini karena ia terbukti bersalah. Sebagai anggota Polri aktif berpangkat AKBP membiarkan anaknya, Aditya Hasibuan menganiaya mahasiswa bernama Ken Admiral di hadapannya. Selain itu, dia juga memerintahkan orang lain untuk mengancam atau menodongkan diduga senjata api ke korban dan rekan-rekannya. 3 etika itu dilanggar sehingga Majelis Komisi Kode Etik memutuskan pada Saudara Ah untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat, kata Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjunta. Panca menjelaskan AKBP Achirudin melanggar 3 kode etik profesi Polri pasal 5,8, 12,13 dari Perpol nomor 7 tahun 2022. Maka dengan pertimbangan ini AKBP Achirudin dipecat. Bahwa perilaku Saudara Ah itu melanggar kode etik profesi Polri dengan pasal yang dipersangkakan dan diterapkan terbukti adalah pasal 5, 8, pasal 12,13 juga dari Perpol nomor 7 tahun 2022. Meski diputuskan untuk dipecat, Polda Sumut memberikan waktu 14 hari kepada AKBP Achirudin untuk melakukan banding. Pasal berlapis. Irjen Panca mengatakan, AKBP Achirudin Hasibuan juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan Ken Admiral. Ia dikenakan pasal berlapis tentang dugaan penganiayaan mahasiswa bernama Ken bersama-sama dengan anaknya, Aditya Hasibuan. Sehingga proses hukum hari ini sudah dinaikkan proses pidananya. Hari ini sudah ditetapkan juga penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan melakukan pelanggaran pidana umum. Tetapi pasal 55,56 dan 304 KUHP, kata Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjunta. Panca menjelaskan, AKBP Achirudin Hasibuan dikenakan pasal berlapis dugaan turut serta menganiaya. Selain itu, ia juga dikenakan pidana karena membiarkan penganiayaan itu terjadi di depan matanya. Kita tunggu saja prosesnya, mungkin dalam waktu dekat. Pidana umum 304, 55, 56 KUHP karena keberadaannya pada saat kejadian tersebut baik turut serta melakukan ataupun tidak atau membiarkan orang yang seharusnya ditolong pada saat itu, ucapnya.